Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sophia Aulia Alfianti dari NIM 019 kelas MKS 4 Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai pasar modal syariah. Pasar modal merupakan tempat bertemunya investor dan emiten untuk menanamkan modal dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sedangkan pengertian dari pasar modal syariah itu sendiri merupakan bagian dari pasar modal konvensional yang menerapkan prinsip-prinsip Islam, menghindari riba, gharar, dan kegiatan yang tidak halal. Instrumen dari pasar modal yaitu mencakup saham syariah, suku, reksadana syariah, dan trust fund syariah. Materi yang kedua yaitu saham syariah. Saham merupakan bukti penyertaan modal atau surat kepemilikan perusahaan dalam bentuk selembar kertas. Sedangkan saham syariah merupakan bukti kepemilikan modal perusahaan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Saham dapat dikatakan telah memenuhi akad dengan prinsip syariah, yaitu dengan akad musyarakah. Untuk materi yang ketiga yaitu suku negara atau surat berharga syariah negara. Suku memiliki pengertian yaitu nama lain dari obligasi. Pemerintah menerbitkan suku untuk mendapatkan dana guna membiayai proyek-proyek pembangunan. Pemerintah Indonesia menerbitkan suku yang diberi nama SBSN, yaitu surat berharga syariah negara. Untuk jenis-jenis dari suku sendiri ada 6, yaitu mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istina, dan yang terakhir yaitu ijarah. Untuk yang keempat yaitu reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya kepada syariah Islam. Untuk jenis-jenis dari reksadana syariah ini ada 6, yaitu reksadana saham berbasis suku, pendapatan tetap, pasar uang, campuran, dan yang terakhir yaitu terproteksi. Selain itu, terdapat jenis lainnya yaitu indeks dan IFT syariah. Untuk materi yang kelima yaitu pengelolaan investasi syariah di pasar modal. Pengelolaan investasi syariah di pasar modal meliputi berbagai aspek yaitu perencanaan keuangan, manajemen investasi syariah, manajemen risiko dan portofolio, dan yang terakhir yaitu waspada investasi ilegal. Untuk materi yang keenam yaitu pendekatan penilaian saham dengan analisis fundamental. Pendekatan penilaian saham dengan analisis fundamental yaitu menghitung rasio perusahaan yang akan diinvestasikan menggunakan kinerja keuangan untuk menghitung rasio keuangan. Tujuannya yaitu untuk memproyeksikan keuntungan perusahaan. Dengan analisis fundamental dapat dilihat apakah sekuritas dari perusahaan tersebut undervalued atau overvalued. Materi yang ketujuh yaitu pendekatan penilaian saham dengan analisis teknikal. Pendekatan penilaian saham dengan analisis teknikal yaitu melihat saham dari sisi historis atau global untuk melihat kinerja operasional secara menyeluruh. Keputusan analisis teknikal ini dalam menjual atau membeli saham didasari pada data harga dan volume perdagangan saham pada masa lalu. Ke-8 yaitu proses perusahaan go-public. Go-public sering disebut IPO atau Initial Public Offering. Harga saham IPO merupakan harga saham yang ditawarkan perdana. Dalam go-public, semakin banyak pemilik perusahaan, semakin sulit untuk pemilik perusahaan melakukan controlling. Tujuan yang mendorong perusahaan untuk melakukan go-public antara lain yaitu diantaranya memperoleh modal baru untuk pelunasan usaha, likuiditas saham bagi pemilik lama, mengetahui nilai pasar perusahaan secara nyata, dan masih banyak. Untuk materi yang terakhir yaitu operasional perdagangan efek. Efek dalam pasar modal adalah instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan yang mencakup klaim atas aset atau perdagangan di masa depan. Perdagangan efek melibatkan pembelian dan penjualan sekuritas seperti saham dan obligasi melalui bursa efek. Pasar modal yang efisien dan transparan sangat penting untuk memastikan bahwa efek dapat diperdagangkan dengan adil. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.